Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dewan Penguji dan Saudara Lucky Mata Prasetyo. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang akhir skripsi untuk saudara. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang akhir hari ini, yaitu saya, dosen pembimbing 1, Budi Arifitama, dosen pembimbing kedua, yaitu Bapak Silvester Dian Handi Permana, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama, yaitu Bapak Ade Syahputra, dan Dewan Penguji kedua, yaitu Bapak Iyada Rabullah. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video aplikasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Lucky Mata berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan. Sudah? Sudah. Baik. Saudara Lucky Marta, terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Silakan kepada Dewan Penguji untuk bertanya. Saya persilahkan untuk Dewan Penguji yang pertama untuk dapat bertanya. Untuk hari ini yang dosen penguji pertamanya Pak Ade ya? Ya. Atau Pak Yade ya? Saya. Pak Yade ya? Oke, baik. Silakan Pak Ade, silakan. Oke, terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Handi. Selamat pagi, Lucky. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Oke. Kalau di saya di sini masih hujan ya, jadi bawaannya dingin banget. Selamat ya, kamu sudah memasuki tahapan, bisa dibilang tahapan akhir sih ya. Kalau nggak salah kamu proposalnya kamu kemarin itu di bulan Agustus, benar nggak? Juli, Pak. Juli ya? Oke. Ya, berarti ya masih inilah ya, cepat, bisa dibilang cepat lah ya kamu untuk bisa mengejarnya lah ya, walaupun sebenarnya ya dalam kondisi saat inilah ya. Mudah-mudahan apa yang kamu sudah buat ini bisa selesai tepat di semester ini. Oke. Jadi saya sudah mencoba membaca dari skripsi yang sudah kamu sudah Pak Andi share ya tepatnya ya. Saya coba share dulu ya. Mudah-mudahan jaringannya nggak ada masalah ya. Saya lagi di luar kota soalnya ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Oke, dari sini ya sudah berapa ada catatan yang saya berikan. Sebenarnya luar biasa banyaknya ya, karena dari skripsi yang kamu kumpulkan ini kelihatannya kamu mengerjakannya terburu-buru banget, luar biasa, sehingga menyebabkan kamu tidak ngecek lagi ya. Banyak typo yang saya baca pun juga, aduh ini sebenarnya sih kalau misalkan kamu pakai Word ketahuan sih, kalau misalkan kamu ubah langsung ke bahasa Indonesianya ya untuk pengecekannya. Ini aja di awal aja nih kelihatan nih, saya lupa nih, tuh sarjan komputer tuh ya. Ini banyak banget nih, nanti ini sebenarnya Pak Yada nih nanti mungkin bisa nyampaikan satu-satu.
Ini dari sekian mahasiswa yang saya cek, kelihatannya kamu yang paling kurang cross checknya sih. Ya, kira-kira kelihatannya mau buru-buru ngumpulin, kelihatannya ada agenda setelah setelah lulus berdua ya. Nggak apa-apa lah, asal Pak Handi ini aja, ditinggalkan aja. Oke, nih dari abstrak dulu lah ya. Abstraknya di sini ada dari kalimat yang pertama ya. Kalimat yang pertama di sini saya lihat sebenarnya bisa titik ya di sini ya. Karena di sini sebenarnya bisa jadi 2 kalimat ya. Jadi baiknya yang kalimat pertama ini dipisah aja. Jangan koma ya, diberi titik saja. Baru kamu mulai lagi karena ini kalimat baru ya, pakai huruf besar. Kemudian ya ini ada plastik ya, seharusnya plastik. Kemudian ini kaleng atau besi, kenapa nggak dipisah dengan koma aja? Kaleng, besi. Ya. Kemudian ya ini juga nih, ya ini bagian payat juga sih sebenarnya. Ya, ada typo juga. Ini untuk yang bab 1 nih, bab 1-nya juga begitu ya, sama ya. Di kalimat pertamanya pun juga sebenarnya bisa dipisah menjadi 2 kalimat ya. Kamu ini di sini nyambung aja ya. Kemudian di sini ada ada kata ya yang saya highlight di sini pun juga, ini semua juga bagian dari payat ya. Di sini kamu nggak ngecek lagi, jadi ada spasi yang seharusnya ada spasi, kamu tidak spasi ya. Misalkan di Indonesia ya. Kemudian ini saya juga bingung nih, dengan banyaknya penduduk hal tersebut dapat menyebabkan aktivitas. Nah, ini sebenarnya mungkin kamu baiknya ada menulis ulang kembali ya. Maksudnya di sini apa? Sebenarnya sih bisa, maksudnya kurang jelas aja sih ya. Nah, jadi diperbaiki saja. Kemudian yang 3R di sini kan udah jelas ini bahasa Inggris, kamu pakainya dan ya. Reduce, reuse and recycle ya. Ini juga sama typo. Kemudian apa ya ini ya? Ya ini juga kilogramnya. Ini juga banyak ya kalimat pertama di bab pertamanya ya. Bab kedua ya ini ada beberapa hal yang saya highlight juga. Ini juga bagian semua ayat, nanti bisa Pak Ayat jelaskan ya. Karena ini udah sidang akhir sih, jadi sebenarnya saya cuman bab 1, bab 2, bab 3 saya cek cepat aja. Kemudian di sini bab 3-nya di sini saya lihat sebenarnya di sini 4 tahapan apa 5 tahapan? Ada 4, Pak. Di sini kamu tulisnya berapa? 5, Pak. Ya udah ya, berarti dibenarkan ya. Padahal ini kan udah lewat kan ya waktu di proposal. Ya. Nah, ini kamu perbaiki karena ini saya tandain. Nah, saya kira saya yang salah baca. Ya rupanya memang benar. Ya. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini masuk ke bab 4 ya. Di sini pun juga ada perulangan ya. Di bab 4-nya lokasi bank sampah. Ya, seharusnya kan lokasi bank sampah saja ya. Kemudian di sini ada penulisan ada saya highlight lagi ya. Kalau bisa sih pakai standar aja, kamu mau pakai Bapak atau Pak Prakoso ya, itu kamu tentukan aja salah satunya ya. Ya kalau di sini saya kasih saran aja ya. Sebenarnya ini pas saya baca juga saya bingung. Sebenarnya bisa disatukan aja. Jadi lokasi ini berada di kelurahan ini yang diketuai oleh Bapak Prakoso titik. Kemudian kamu jelaskan bank sampah memiliki tempat dan sebagainya. Ya. Ya baik Pak. Bentar, ini saya lupa kasih catatan apa ya. Terima kasih. Oh ya, ini berulang aja sih ya. Sebenarnya kamu bisa buat lebih simpel lagi aja. Ya. Lokasi ini merupakan bla 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 ya. Jadi
nggak usah, maksudnya ataupun juga lokasi yang seperti yang terlihat pada gambar 4.1 merupakan gitu aja ya. Iya. Ini juga ada organtik ya, kaleng dan besi. Ini juga nanti kamu pisahkan saja. Kalau di sini yang saya tanyakan koran dan kertasnya emang kamu jadi satukan ya? Sebenarnya Pak itu kayak apa ya? Jadi satu gitu Pak. Kalau koran ke kertas itu jadi dia masuknya ke situ. Kenapa nggak kamu kertas saja? Koran kan bagian dari kertas. Iya Pak. Ya, jadi ya otomatis kan masuk ke situ kan ya. Iya. Apa lagi ya? Kelihatannya catatan saya banyak yang hilang nih ya. Aduh, bentar. Ini kelihatannya saya lupa semalam nge-save nih. Aduh, bentar. Ya ini standar ya. Ini pun juga ada kesalahannya. Oh ya, yang saya tanyakan sistem yang kamu maksud ini kamu buatnya dalam bentuknya seperti apa sih? Web based kah, aplikasi apa, mobile apps kah? Web Pak. Ya? Website. Oh, webs. Tapi di sini nggak dijelaskan ya? Berbasis web. Ya? Belum, nggak dijelasin Pak. Oh, ya itu dimasukin ya. Iya Pak. Ya itu semalam makanya saya bingung nih, ini kamu buatnya apa sih? Terus ya kamu kan udah pernah dapat mata kuliah IMK kan ya? Iya. Sama pemrograman multimedia kan ya? Iya Pak. Kamu desain ininya gini banget, hitam putih. Ya mungkin ya sebenarnya sih mungkin ya karena kamu terburu-buru ya, biar kamu bisa cepat selesai. Sebenarnya sih saya nggak mempermasalahkan lebih jauh mengenai desainnya. Cuman kayak gini kan maksudnya dalam menampilkan screenshot dari sistemnya, alangkah lebih baiknya kalau misalkan emang lebih jelas ya. Iya. Terus ini kan hitam putih ya. Jadi ya pertama juga kurang menarik juga sih kalau saya lihatnya. Apalagi kan kamu sudah nunjukin ke bank sampahnya nggak tentang sistemnya ini? Belum sempat ke sana Pak saya Pak. Oh, belum ke sana lagi. Iya. Berarti terakhir kamu ke sana kapan? Terakhir ke sana setelah Sempro kemarin Pak. Oh itu, Iya, berarti minta data bulan Maret. Oh, oke. Berarti belum ke sana lagi ya setelah ini ya. Ya mungkin saran saya sih mungkin dari desainnya lebih menarik lagi lah ya. Karena kan tujuan kamu kan ingin sistem ini juga dapat digunakan juga kan ya oleh bank sampah setempat kan. Atau cuman keperluan untuk skripsi aja? Enggak sih Pak, buat penelitian juga Pak. Nah, ya kalau misalkan emang ada tujuan kamu mau share sistem kamu ke mereka ya, kalau bisa dari desainnya pun juga lebih baik lagi ya. Iya. Jangan cuma hitam putih gini aja sih, kurang menarik sih menurut saya ya. Ya itu sih makanya di sini tuh kurang ada penjelasan lebih lanjut tentang bank sampahnya ini. Dia web based kah atau mobile apps kah ya, di situ tidak ada penjelasannya di sini yang saya ingat. Kemudian ini ya 4.10 tabelnya mana? Di sini kan kamu tulis berikut adalah tabel 4.10. Ini nggak ada nih. Iya Pak. Ya, apa emang di sini maksudnya apa memang kamu nggak sengaja copas ternyata pas waktu mau ngepasnya di sini. Di sini benar. Sebenarnya ada tabel Pak. Oh, ya berarti kamu. Tapi tabelnya ada di bawah, kok lupa dihapus Pak. Tabelnya ada di bawah. Iya, di yang tabel pengujian sistem. Yang ini ya? Yang tabel pengujian sistem. Di sini ya? Iya. Oh, iya.
Ya, jadi itu nanti diperbaiki ya. Baiknya gimana ya? Apa namanya? Harapan kamu dengan sistem ini nanti gimana? Apa memang ingin digunakan oleh bank sampahnya atau ada ini enggak? Ada gambarannya enggak? Ya paling lebih ke ngasih tahu sih Pak. Saya udah ngelakuin penelitian ini tujuannya untuk ini Pak. Sistem yang saya buat seperti ini. Waktu kamu ngambil data ke sana, kan kamu kan otomatis kan udah ada wawancara kan ya? Iya Pak. Itu mereka ada menanyakan nggak nanti gimana hasil akhirnya? Belum sih Pak. Dia belum nanyain tentang apa-apa. Saya cuman mau ngasih tahu, baru sedikit ngasih gambaran doang sih Pak. Saya pengen membuat sistem seperti apa, itu baru seperti itu doang. Mereka ada harapannya nggak, maksudnya keinginan dari apa namanya sistem yang kamu buat ini nanti kira-kira bisa mereka manfaatin nggak? Semoga penelitian yang saya buat sama sistemnya bisa ngebantu kegiatan tersebut Pak. Dari mereka nggak ada permintaan, wah nih kamu buat sistem ya, boleh nggak nanti kami pakai, ada nggak kayak gitu? Belum sih Pak, paling kalau misalkan memang nanti saya sudah kasih tahu dan lain-lain, kalau nanti dia minat saya pasti kasih Pak. Oh, ya udah berarti nanti kan ada tuh di bagiannya siapa ya? Pak Handi ya, yang nanti jadi buat surat pernyataan kan ya. Kalau misalkan ini bisa dikerjasamakan ya kenapa enggak ya, kan bagus juga nih. Ntar saya cek lagi ya. Ya kelihatannya ada beberapa catatan saya lupa saya save nih. Aduh. Jadi hasil akhirnya seperti apa? Bisa kamu jelaskan nggak? Hasil akhirnya sih Pak, sebenarnya itu persentase doang sih Pak. Jadi kurang lebih sampah apa aja yang bakal banyak. Cuman saya belum sampai ke penelitian yang berapa kilonya gitu loh. Berapa banyak ratus kilo yang bakal ada nanti bulan depan. Terus kurang lebih uangnya harus nyediain berapanya itu belum ada Pak. Jadi ini berdasarkan apa nih? Jumlah persentase dari sampahnya aja. Iya. Yang paling banyak mana gitu? Iya. Paling banyak ini nanti kemungkinan di bulan depan itu sampah yang hasil presentasinya paling tinggi kemungkinan bakal muncul sih Pak. Oke. Oke, ini ada berapa lagi ya? Coba kamu lihat aja nanti ya. Mungkin dari saya itu aja dulu, Budi. Mungkin bisa dilanjutkan ke penguji kedua. Oke, terima kasih Luki. Oke, baik. Terima kasih Pak Ade selaku penguji pertama. Sekarang saya serahkan kepada penguji kedua, yaitu Bapak Yadarullah, untuk dapat menyampaikan pertanyaannya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Budi. Tes, bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Cukup jelas suaranya? Kedengaran Pak kecil Pak. Agak putus-putus tapi Pak. Halo Luki. Halo Pak. Kecil ya? Iya. Udah lumayan Pak. Lebih baik seperti ini? Iya udah Pak. Halo? Iya. Oke. Ya, oke, makasih. Terima kasih Pak Budi, Pak Andi, Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Luki Marta Prasetyo ya. Iya Pak. Gimana kabarnya, kamu sehat hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Ya, saya ucapkan dulu selamat ya, kamu sudah masuk di tahapan sidang akhir ini, karena ini tidaklah mudah ya, perlu perjuangan dan membutuhkan waktu yang banyak untuk bisa sampai ke tahapan ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat. Nah, saya di sini di
dipercaya oleh Pak Handi untuk menjadi penguji kedua. Tadi Pak Ade sudah banget menanyakan ya, terkait dengan skripsi kamu. Ya. Saya di sini sifatnya lebih kepada mengkonfirmasi dan menguji ya. Menguji artinya ingin mengetahui apa namanya sejauh mana kepemahaman kamu terhadap penelitian yang kamu lakukan. Gitu. Ya. Ya, Pak. Halo, Iya, ya, bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Jadi saya tidak, ya, jadi saya fokusnya bukan mencari kesalahan, tetapi mengkonfirmasi dan menguji kepemahaman kamu ya, sejauh mana kamu paham dari penelitian yang kamu lakukan. Yang pertama, saya sebenarnya ini mengkonfirmasi ya, judul apa namanya skripsi kamu ini kan prediksi jenis sampah ya, prediksi jenis sampah terbanyak ya, menggunakan algoritma FP Growth untuk rekomendasi pengelolaan bank sampah ya. Di situ ada kata-kata memprediksi jenis sampah terbanyak ya, hasil prediksinya itu untuk merekomendasi pengelolaan bank sampah ya. Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Halo? Halo, Pak. Ya. Oke. Ya, oke. Oke. Nah, yang saya baca pertama kali adalah abstrak ya. Karena abstrak ini gambaran besar daripada penelitian kamu ya. Coba saya share screen dulu supaya enak kita ngobrolnya. Kelihatan ya? Halo Luki, kelihatan kah? Halo, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Oke. Nah, yang ingin saya pertanyakan pertama kali adalah mana bagian mana yang menjelaskan tentang prediksi sampahnya, prediksi jenis sampah terbanyaknya. Halo. Halo, Pak. Luki. Ini, Pak, yang di bagian yang setelah yang dihasilkan, Pak. Coba dibaca tulisan. Maka dibutuhkan prediksi dalam menemukan hasil dari banyaknya jenis sampah yang dihasilkan setiap bulannya. Hal ini dilakukan untuk kebutuhan pengepul agar yang dibutuhkan diterima dan dikelola dengan baik. Ya, saya ulangi ya pertanyaannya ya. Bagian mana yang menjelaskan mengenai hasil daripada prediksi jenis sampah terbanyak? Oh, hasil prediksinya, Pak, di bab di ini, Pak, di titik terakhir, Pak. Hasil dari penelitian ini memiliki jumlah jenis sampah terbanyak botol plastik sama plastik keras dengan hasilnya itu, Pak. Itu hasil dari penelitian apa hasil dari prediksi? Hasil dari ini, Pak, hasil dari prediksinya, Pak, yang ada di bab 4. Ya, yang saya tanya hasil penelitian itu yang kamu sebut tadi ya, hasil penelitian atau hasil prediksi. Ini kan? Nih. Itu hasil penelitian apa hasil prediksi? Itu hasil prediksi, Pak. Nah, tapi kamu tidak menulis hasil prediksi, kamu nulis hasil penelitian. Jadi gini, Luki, ya, saya bedah dikit aja, bedah. Judul kamu itu kan begini, ya, prediksi jenis sampah menggunakan ini untuk rekomendasi, ya, untuk rekomendasi, ya, berarti hasilnya itu ada dua, ada hasil prediksinya apa, kemudian hasil rekomendasinya apa. Hasil prediksinya, ya, yaitu jenis sampah sekian gitu. Iya, Pak. Dan rekomendasinya apa gitu. Jadi di sini ada dua nih. Tapi kamu sebut di sini adalah hasil penelitian. Iya, Pak. Itu beda. Hasil penelitian itu beda. Hasil penelitian itu ada banyak. Ada prediksinya,
ada pengujian hasil prediksinya, gitu. Ya. Iya. Ini kan hasil prediksinya, hasil pengujian prediksinya, hasil daripada rekomendasinya, gitu. Dampak daripada rekomendasinya. Nah, pernyataan itu agak sedikit bagi saya agak sedikit blur gitu, ya. Jadi harus sebenarnya kata-katanya diperbaiki aja sih, ya. Iya, Pak. Hasil dari prediksi penggunaan algoritma FP growth menghasilkan, ya, menghasilkan jenis sampah terbanyak, yaitu padan apa. Nah, berikutnya saya tanya, hasil dari rekomendasinya mana? Kan kamu kan katanya prediksi ini untuk merekomendasikan. Apa yang direkomendasikan? Rekomendasinya berupa jenis sampah, Pak. Loh, jenis sampah kan ada prediksinya. Nih, coba baca lagi judulnya nih. Ya. Jenis sampah itu diprediksi, ya kan? Iya, Pak. Ini nih. Jenis sampah terbanyak diprediksi, begitu kan? Iya. Kemudian hasil prediksinya untuk rekomendasi pengelolaan bank sampah. Kamu sudah mendapatkan nih hasil prediksinya. Hasil prediksinya ini, ya, botol plastik dan plastik keras. Nah, kemudian bagaimana rekomendasinya? Kalau kita sudah dapat itu hasil prediksinya adalah botol plastik dan plastik keras, lalu apa rekomendasi untuk pengelolaan botol plastik dan plastik keras itu? Oh, sebenarnya itu rekomendasi, Pak. Bagian dari hasil Rekomendasi dari... Kamu tahu Pak? Nggak, gini, saya pengen tahu dulu deh. Kamu tahu nggak arti dari rekomendasi itu apa? Tahu, Pak. Definisi rekomendasi. Apa rekomendasi? Merekomendasikan suatu tempat atau barang gitu, maksudnya dia pilihan, Pak. Pilihan gitu. Seperti pilihan. Maksudnya? Kayak maksudnya? Apa ya? Menawarkan sesuatu, Pak. Kayak gitu. Menawarkan apa sih? Rekomendasiin sesuatu kayak tempat kayak gitu, Pak, barang lain-lain gitu. Rekomendasi tempat. Di sini kamu rekomendasi pengelolaan. Iya, Pak. Berarti ini, Pak, rekomendasi untuk pengelolaan bank sampahnya, Pak. Jadi kalau misalkan rekomendasi pengelolaan. Ya, jadi kalau misalkan Berapa jenis sampah terbanyaknya misalkan kayak kardus dan misalkan kardus ya, Pak. Nah, terus direkomendasiin, Pak, kayak untuk dilakukan kayak untuk penelitian event-event jenis-jenis sampah kayak bahan-bahan kardus ini bakal bisa digunakan untuk seperti apa aja, Pak, kayak gitu, Pak. Iya, untuk apa coba? Untuk apa? Lebih kegunaan, Pak, lebih kegunaan. Sekarang kita nggak usah ke kardus deh, kan kamu udah dapet nih, ya pasti keras. Nah, rekomendasinya apa? Bentuk rekomendasi kamu apa? Untuk udah tahu nih bentuk plastik plastik. Untuk di abstrak belum sih, Pak? Hah? Untuk di abstrak belum? Enggak, saya tanya, bukan masalah dia ada atau tidak, saya tanya. Ini kan sudah kamu ketahui, ya, botol plastik dan plastik keras. Ya, udah kamu tahu ini, udah tahu kan? Nah, kalau sudah tahu, terus apa rekomendasi untuk pengelolaan bank sampahnya? Bukan masalah ada atau tidak, saya cuma tanya, apa gitu? Apa rekomendasi kamu untuk pengelolaan bank sampah? Rekomendasinya untuk pengelolaan bank sampah lebih ke arah ini sih, Pak, apa namanya, ke harga sih, Pak. Harga? Iya, untuk ngetahuin harganya. Harga apa? Harga jenis sampahnya, Pak. Harga apa? Hah? Harga jenis sampahnya. Harga sampah? Iya.
Nah, seharusnya ini harusnya ada satu kali kalimat nih, berdasarkan hasil prediksi di atas, maka ya terdapat beberapa rekomendasi untuk pengelolaan bank sampah antara lain bla 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 gitu. Ya. Iya, Pak. Ini apa nih? Sehingga pengelola dapat menyiapkan dana lebih. Sehingga pengelola dapat menyiapkan dana lebih untuk jenis sampah botol plastik dan plastik keras pada bulan. Ini maksudnya apa? Kalimat ini maksudnya apa? Itu jadi kan kalau yang diprediksi kan jenis sampah yang terbanyak itu kan plastik keras sama botol plastik ya, Pak. Nah, jadi si pengepulnya harusnya pengelola tuh nyiapin dana gitu, Pak, buat si pengepul ini harusnya nyediain dana gitu, Pak, buat si botol plastik sama plastik keras, Pak. Gimana? Kamu ngomongin muter-muter, gimana, yang lurus aja. Jadi pengepul itu siapa pengepul itu? Pengepul itu yang ngambil inian, Pak, yang ngambil sampahnya ke bank sampahnya, Pak. Ya, oke. Pengepul akan ngambil sampah dari bank sampah. Oke, terus hubungannya ini apa? Sehingga pengelola ini siapa? Pengelola si bank sampahnya, Pak. Si bank sampah, Pak. Bank sampah. Ya. Kasih penjelasan. Pengelola bank sampah dapat menyiapkan dana lebih. Dana lebih untuk jenis sampah botol plastik sama plastik keras. Botol plastik sama saya masih bingung, kenapa dia harus menyiapkan dana lebih? Nggak, saya bingung kenapa dia harus menyiapkan dana lebih. Kenapa? Salah, Pak, saya, Pak. Itu sebenarnya yang harus nyiapin dana lebih harusnya pengepul, Pak, bukan bank sampahnya, Pak. Lah. Keliru, Pak. Gimana sih kamu ini kayaknya buru-buru ya? Buru-buru ini Pak Handi. Waduh, mohon maaf ini. Bisa ngulang ini kalau kayak gini. Ini fatal loh. Jadi antar kalimat nggak ada benang merahnya. Jadi pengepul apa pengelola bank sampah nih yang nyiapin dana lebih? Pengepul, Pak. Lah, terus buat apa? Emang sistem kamu buat pengepul? Nggak, sistem yang kamu bikin ini untuk pengepul atau untuk pengelola bank sampah? Sistem yang saya buat itu buat bank sampahnya, Pak. Nah, ini itu buat diinformasikan ke pengepul, Pak. Nah, biarin aja pengepul mah terserah dia. Kenapa, Pak? Ya pengepul mah terserah dia, bukan urusan kita masalah pengepul. Iya kan? Iya, tapi urusannya kan sama bank sampah apa pengepul? Kan pengepul cuma ngambil doang. Terus urusannya apa? Ya supaya ini, Pak, supaya apa namanya kan, supaya bayarnya tuh biar udah paham duluan, udah siap duluan, Pak. Dananya gitu, Pak. Dananya udah siap. Kan pengepul memang pengepul tahu nggak, pengepul itu ngambil sampah bukan cuma ke satu bank sampah. Ada banyak bank sampah di Jakarta ini. Pengepul tuh bisa ngambil dari mana aja, terserah dia. Ya, tapi kan beda ini, Pak. Beda setiap bank sampah itu kan beda pengepul, Pak. Beda ini aneh. Iya, paham, beda-beda pengepul. Ya. Tapi kan dia masa ngurusin juga nyiapin dana untuk bank sampah sekian, untuk bank sampah ini saya siapin dana buat beli botol plastiknya sama plastik keras. Betapa? Mereka udah punya uang kok. Usaha mereka. Atau mereka juga memangnya setiap bulan akan ngambil semuanya, belum tentu kan? Harusnya udah kalau mereka lagi butuhnya besi gimana? Harusnya udah pasti. Kalau mereka lagi butuhnya besi gimana? Ya kalau lagi butuhnya besi gimana? Karena pasti semuanya diambil, Pak, sama dia, Pak. Cuman kan ini kan untuk yang disediakan. Nah, kalau memang semuanya diambil sama dia, nih, coba dengerin. Kalau memang semuanya diambil sama dia, terus buat apa kamu kasih informasi begini? Kan bakal diambil juga sama dia. Berarti kan dia udah siapin dananya. Tapi pengepul kan maksudnya... Logikanya gini loh. Iya. Logikanya gini. Kalau kamu sebagai pengepul deh. Yeah. Kamu sebagai pengepul, Pak Yada sebagai pengelola bank sampah. Kamu butuh sampah plastik, sampah semua dari tempat saya kamu butuh. Pasti kamu siapin dananya dong. Kalau kamu ngambil semua dari saya,
Ya terserah, berarti apa namanya, berapapun itu saya akan siapkan. Ya tapi Pak, maksudnya tuh Pak, tujuan penelitian itu Pak supaya ngasih Kalau tahu, logikanya diambil semua. buat ngasih tahu ke Jadi kamu pengepul. tujuan penelitiannya ngasih tahu ke pengepul atau mau prediksi bank sampah? Prediksi Pak, prediksi Di sini, dari hasil iya. dari hasil prediksi. Dari hasil prediksi ini, Hasil jadi si bank prediksi. sampah tahu tuh Pak jenis sampah apa aja yang paling banyak nanti bulan depannya, jadi dikasihin ke pengepul. Iya, udah. Iya, udah. Jadi nggak ada hubungan dengan pengepul kan? Nggak ada Pak. Kan di sini ada rekomendasi pengelolaan bank sampah. Iya. Kalau rekomendasi pengelolaan bank sampahnya berarti untuk internalnya dong. Iya Pak. Manajemen internalnya dong. Mungkin dia harus nyiapin tempat pengolahan sampah plastik lebih banyak. Ngapain ngasih informasi ke pengepul? Nggak ada hubungannya sama pengepul. Iya. Kalau pengepul memang dia akan ambil semua sampah, berarti kan nggak ada hubungannya. Kecuali kalau dia memfilter sampahnya, oke. Tadi kamu bilang dia akan ambil semua, Pak. Setiap bulan dia ambil semua, nggak dia filter, ambil semua, angkut semua gitu. Berarti dia udah siapin dananya itu. Udah nggak ada masalah sama dia. Nah, ini yang menarik nih. Kalau udah begini kita masuk bab 1. Nah, jadi sekarang metode Payada nih kalau nguji mahasiswa dari aspek substansinya. Tadi dari judul latar belakang kita lihat benang merahnya bab 1, langsung nanti kita lompat ke bab 4. Bener nggak terjawab apa yang sudah kamu katakan tadi? Ya, kita buktikan nanti. Nah, ini apa namanya, beberapa kalimat yang terlalu mubazir. Iya Pak. Yang tadi Pak Ade bilang seharusnya bisa disusun 2 kalimat, kamu hajar dalam 1 kalimat dengan koma-koma yang banyak. Iya. Nah, itu apa ya, terlalu mubazir. Nanti ini harus diperbaiki kalimatnya. Oke. Berikutnya, nah ini juga nih. Jadi kamu banyak kata-kata yang tidak baku, dibelinya, dipunyainya. Iya Pak. Belinya siapa? Namun pengepul tidak dapat memprediksi. Ini kamu baca deh. Di sini narasi kamu itu antitesis kalau saya bilang. Jadi di sini kamu bicara, namun pengepul tidak dapat memprediksi sampah. Mohon maaf Pak, putus-putus Pak. Tetapi di sini kamu melakukan prediksi sampah untuk bank sampah. Ya, halo, jelas? Jelas Pak. Masalahnya di pengepul apa di bank sampah? Masalahnya di pengepul apa di pengelola bank sampah? Pengelola bank sampah Pak. Nah, kalau kamu kasih narasi begini, ini artinya masalahnya di pengepul. Iya. Ya? Iya Pak. Ini masalahnya di pengepul nih, itu. Jelas masalahnya di pengepul. Nah, masalah di pengepul kamu timpakan ke pengelola bank sampah. Oleh karena itu, bank sampah perlu merekomendasikan dari hasil prediksi sampah yang dipunyai. Jadi masalah pengepul kamu timpain ke pengelola bank sampah. Itu kamu bikin sistemnya di bank sampah. Kalau memang masalahnya di pengepul, dia nggak bisa memprediksi, ya silakan aja kamu bikin aja sistem untuk semacam data log ya, kumpulan data pembelian oleh pengepul. Jadi pengepul itu dibikinkan sebuah sistem, di pengepul ya, di pengepul dibikinkan sebuah sistem catatan pembelian dia setiap bulan. Nah, kemudian prediksi untuk bulan selanjutnya. Clear. Itu jawaban dari kalimat ini. Tetapi masalah ini kamu timpain ke bank sampah, sehingga bank sampah yang kamu teliti. Iya Pak. Gitu. Jadi antitesis kalau saya lihat. Kalimatnya berlawanan, satu dengan yang bawah berlawanan. Ya, ini makanya saya bilang ini terburu-buru. Ini bisa mengulang kalau begini. Ya, berikutnya. Penelitian. Dan ini akan memprediksi sampah yang dihasilkan oleh bank sampah dengan menggunakan data periode Januari. Oke, ini saya jadikan sebagai kalimat apa ya namanya? Kalimat dasar ya.
dasar kamu akan melakukan ini. Ya. Periode ini merupakan sampel untuk dilakukan prediksi sampah pada bulan-bulan berikutnya. Ingat nih, saya tambahin lagi nih, ada catatan. Kamu akan melakukan prediksi pada bulan-bulan berikutnya. Nah ini ya. Nanti kita lihat di bawah ada nggak prediksi untuk bulan-bulan berikutnya. Kalau nggak ada, berarti kacau ini. Nah kemudian prediksi ini menggunakan algoritma FP-Cloud untuk menentukan jenis sampah terbanyak untuk rekomendasi. Nah, jadi di sini kalau saya bikin benang merahnya, kamu lakukan prediksi sampah, ya. Di mana data yang kamu gunakan adalah dari Januari hingga Maret, ya. Nah, kemudian hasil prediksi itu, ya, akan menghasilkan rekomendasi, oke, akan menghasilkan rekomendasi, ya. Dan kemudian prediksi itu dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi pada bulan-bulan berikutnya. Benang merahnya begitu. Nah, kamu bilang nih, periode ini merupakan sampel untuk dilakukan prediksi sampah pada bulan-bulan berikutnya. Ya. Jadi ada prediksi sampahnya, ada rekomendasi pengelolaan bank sampahnya, ada prediksi untuk bulan-bulan berikutnya. 3 tuh. Ada 3. Mana kamera? Ada 3. Iya, Pak. Kita lihat sekarang, benar nggak 3 itu ada nggak di dalam bab 4 kamu ya? Itu yang perlu kita buktikan gitu ya. Hipotesa itu kita buktikan, ada nggak gitu ya. Oke. Nah ini ya, baca lagi nih, penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki manajemen dari kegiatan bank sampah untuk menghindari keterlambatan pembayaran yang dilakukan pengepul. Jadi ada masalah lagi di sini, ada masalah keterlambatan pembayaran pengepul. Oke, tapi saya coba konsentrasikan ke kalimat memperbaiki manajemen. Nah, berarti kan memperbaiki manajemen ini adalah rekomendasi kamu untuk memperbaiki manajemen. Nah, kira-kira gitu ya. Kita coba lihat sekarang di bab 4-nya. Benar nggak 3 hal tadi yang kita diskusikan itu ada? Ini makanya saya hanya mengkonfirmasi ya. Mengkonfirmasi, terus mempertanyakan apakah kamu sejauh mana pemahaman kamu dari riset yang kamu lakukan. Oke, ini lokasi, oke, udah oke lah gitu ya. Jenis sampah sudah didata dengan baik, desain algoritmanya ini udah dibahas kan sebenarnya kan di bab 3. Pak. Ngapain lagi kamu masukin ke situ? Bab 4 ini kan hasil dan pembahasan. Iya, Pak. Hasil dan pembahasan. Sedangkan kan desain algoritmanya sudah dibahas di bab 3, ngapain lagi nongol di sini? Oke, berikutnya perhitungan prediksi, ya oke lah. Oke, ini proses daripada sistemnya kan. Ini proses dari perhitungan prediksinya. Oke. Coba sambil saya cari, kamu kasih tahu ada di halaman berapa hasil prediksinya? Hasil prediksi ada di bawah, Pak. Di paling halaman bawah. Berapa? Di halaman. Ini rules-nya. Oke, rules-nya sudah diimplementasikan. Di paling bawah, Pak. UI-nya. Ini tadi Pak Ade bilang nih UI-nya kayak nggak niat bikin UI-nya. Terus mana hasilnya? Masih di bawah, Pak. Masih di bawah. Ini pengujian ya, pengujian. Ini harusnya pengujian. Oke, hasil pengujian tuh. Pengujian. Iya. Nah, mana ini ya? Iya, Pak. Hasil pengujian prediksi. Mana hasilnya? Ada di bawah lagi, Pak. Ada di... Ini codingnya. Ini? Halaman... Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan. Masih di bawah. Ini? Bukan, Pak. Ini? Di general rule, Pak. Di general rule. Di bagian general rule. Halaman? Nah ini. Habis ini, Pak. Habis ini, Pak. Nah ini, Pak. Ini? Ya. Apa jadinya? Hasil saya cuman rekomendasi, Pak. Cuman apa namanya? Cuman prediksi doang, Pak. Cuman presentasi prediksi doang, Pak. Mana? Presentasinya mana? Mana?
Itu Pak yang di atas Pak, yang gambar itu Pak, yang gambar Iya. 4.18 Pak. Harus gedein dulu gambarnya gitu. Waduh, kecelakaan nih. Jadi mana? Yang mana? Yang nomor 1? Iya Pak. Yang memiliki confidence paling tinggi? Iya Pak. Oke. Ini kan dari data sampah bulan Januari sampai bulan Maret Pak. Maret. Oke. Tadi kamu bilang apa? Bisa buat bulan-bulan berikutnya. Mana buat bulan-bulan berikutnya mana? Maksudnya Pak, itu saya memprediksi 3 bulan, data 3 bulan itu untuk bulan selanjutnya Pak. Nah, itu bulan selanjutnya itu pakai data itu Pak, pakai data itu yang hasilnya itu Pak, buat ngitung ke prediksi bulan selanjutnya Pak. Maksudnya seperti itu Pak. Jadi ini data dari Januari sampai Mei tadi ya? Maret. Iya. Hasil prediksi ini untuk April berarti gitu? Iya. Nah, ini untuk April? Ya, di April itu nanti datanya. Nah, sekarang saya mau tanya, mana data Aprilnya? Data April saya nggak minta Pak. Saya tanya sekarang, data April mana? Nggak ada Pak. Untuk dilihat, bener nggak hasilnya? Seberapa benar atau seberapa persis hasil prediksi? Saya nggak megang data bulan April Pak. Nah, oke, berarti ini untuk bulan April ya? Iya Pak. Tapi di sini disebut nggak untuk bulan April? Tidak Pak. Tidak dijelasin untuk bulan April. Mana kata-kata untuk bulan Aprilnya? Tidak dijelasin Pak. Mana? Belum dijelasin. Tidak dijelasin Pak. Nah, ini harusnya dijelaskan. Hasil dari pengujian ini yaitu April. Nah, rekomendasinya mana? Belum prediksinya Pak. Udah nih. Iya Pak. Untuk bulan April oke, nanti tinggal ditambahin buat bulan April. Rekomendasinya mana? Mana aja? Rekomendasinya mana? Kan udah tahu nih, bahwasannya sampah yang terbanyak adalah jenis botol plastik dan plastik keras. Iya, Pak. Mana rekomendasinya untuk pengelolaan botol plastik dan plastik keras? Saya tidak masukin Pak. Iya, itu dia. Kalau kamu bicara rekomendasi, Mas Luki, ya, berarti kamu harus bikin struktur rekomendasi. Struktur rekomendasi itu gimana ya? Mungkin kalau misalnya kombinasi plastik, botol plastik, plastik keras, apa rekomendasinya? Botol plastik, kardus, sama duplex, apa kombinasinya? Apa rekomendasinya? Jadi kayak bikin semacam decision tree-nya itu. Ngerti nggak? Ya, paham. Jadi kayak semacam decision tree-nya gitu. Jadi kalau ada botol plastik keras, apa ininya rekomendasinya? Kalau misalnya kardus, duplex, sama botol plastik, apa rekomendasinya? Iya Pak, baik Pak. Itu kalau mau dibikin otomasi rekomendasi. Tapi kalau mau cuman rekomendasi manual gitu kan, ya kamu harus sebutkan apa rekomendasinya. Itu nggak ada, ya. Dah, clear ya? Nah, itu namanya mengkonfirmasi. Jadi banyak penelitian kamu ini, kalau saya bilang belum lengkap. Gitu, belum lengkap. Langkahnya sudah benar, tapi penyajiannya belum lengkap. Kenapa? Tadi bilang Pak Ade, terburu-buru. Mau liburan Natal, Pak Andi, si Luki ini. Jadi dia mau buru-buru gitu loh. Yang penting kelar nanti yang mau revisi nanti gue revisi lah gitu. Nggak gitu. Itu. Nah ini berikutnya ya. Ini saya kasih catatan. Kalimat ini tidak terbukti sehingga tidak pas dijadikan sebagai kesimpulan. Nih. Iya. Hasil prediksi menggunakan FBCO dapat dimanfaatkan pengelola kegiatan bank sampah untuk memberikan informasi kepada pengepul untuk menyediakan dana yang lebih. Nah, lagi-lagi kamu menyebutkan hubungan bank sampah dengan pengepul. Yang sebenarnya penelitian kamu itu bukan ke situ, tapi lebih kepada internal bank sampahnya. Jadi ini tidak bisa digunakan sebagai kesimpulan. Ya, seharusnya kesimpulan itu adalah
ringkasan daripada hasil penelitian kamu, ya. Dan kamu tadi kan menghasilkan prediksi, apa kesimpulan dari hasil prediksinya itu. Misalnya hasil prediksinya ini setelah dicek dengan data bulan April menunjukkan tingkat kebenarannya sebesar 70% misalnya gitu. Nah, itu bisa dikatakan kesimpulan gitu. Atau rekomendasi yang diberikan, rekomendasi yang dihasilkan dari sistem ini digunakan oleh bank sampah dan hasilnya bisa meningkatkan kualitas pengelolaan bank sampah. Itu boleh. Gitu. Tapi kalau misalnya seperti ini nggak bisa dijawab. Oke, berikutnya saran. Ini juga saya kasih catatannya. Saran pertama tidak relevan, ya. Kenapa? Iya nggak relevan. Kenapa kamu tiba-tiba bicara K-means? Iya. Kenapa tiba-tiba bicara menggabungkan dua metode? Gitu. Iya, Pak. Jadi gini, saran itu adalah istilahnya itu ya, penelitian kita itu ada kekurangan. Ya, apa saran kita untuk memberikan pernyataan supaya penelitian kita ini bisa diperbaiki oleh peneliti selanjutnya. Misalnya kita lemahnya di mana ini? Ini kan lemahnya belum ada decision tree-nya tuh. Ya, rekomendasi masih dilakukan secara analisis manual, ya, tidak otomasi dari sistem. Ya, maka diperlukan penelitian selanjutnya untuk menggunakan atau menerapkan algoritma decision tree, ya, dalam menghasilkan rekomendasi secara otomatis. Itu boleh nyambung. Gitu, ya. Iya, Pak. Di sini kamu bilang Kak-Min untuk mengelompokkan data sesuai kebutuhan penelitian. Kebutuhan yang seperti apa? Ini juga abstrak. Abstrak sekali ini, nggak jelas kebutuhan apa. Ya. Sedangkan kamu di atas sudah pengelompokan, sudah bisa dikelompokkan menggunakan efek growth ini. Gitu. Ini relevan nomor 1. Nomor 2. Saran ini seharusnya menjadi jawaban dari permasalahan yang diungkapkan pada bab 1. Ya. Penelitian selanjutnya agar melakukan prediksi dengan menggunakan data tampungan. Hasil tersebut sebagai data informasi. Sebagai data informasi ini juga kalimatnya salah. Ya, atau sebagai informasi yang dipegang oleh pengelola bank sampah untuk prediksi total keseluruhan data jenis sampah dan persediaan uang dalam membeli jenis sampah pada tahun selanjutnya. Ya. Ini seharusnya yang bagian rekomendasi. Gitu. Tetapi kenapa harus ditarik ke tahun? Nih. Kenapa harus ke tahun? Berarti prediksi bulanan ada kekeliruan. Misalnya tadi hasil prediksi kamu kan untuk bulan April, ternyata katakanlah kamu udah lihat nih bulan April itu ternyata tidak seperti itu, ya, prediksi kamu tidak terlalu tepat gitu ya, tingkat kebenarannya rendah misalnya gitu, jadi perlu dilakukan prediksi dari data yang banyak 1 tahun gitu. Nah, oke. Gitu ya. Tetapi kamu tidak menyebutkan bahwasannya hasil prediksi kamu itu rendah gitu, sehingga ini sebenarnya kurang cocok. Ya. Tapi bisa juga dimasukkan, ya, dengan catatan di bagian bab 4 kamu ada keterangan bahwa hasil prediksinya memang perlu diimprovisasi gitu. Artinya tidak terlalu tepat dengan kondisi realnya. Gitu. Ya, itu aja dari saya. Mudah-mudahan kamu paham. Jadi ini mengkonfirmasi, mengklarifikasi, juga lebih memperdalam pemahaman kamu dari apa yang kamu teliti. Ini kamu udah bagus ya. Proses penelitiannya udah bagus. Ya, cuma satu yang kurang, penyajian hasil penelitian.
ini yang kurang bagus. Iya, Pak. Ya. Nah, kalau ini bisa tembus di jurnal Q2 ini. Di JSTEC Pak Handi bisa ini Pak. Gitu. Ya, yang penting tadi yang saya bilang ya. Kamu Luki fokusin aja ke dalam pengelolaan bank sampahnya, nggak usah mengait-ngaitkan dengan pengepul. Nanti kalau dengan pengepul ada lagi penelitiannya, biar itu untuk mahasiswa selanjutnya ya yang ingin mengkaji tentang pengepul. Itu Pak Handi, nanti pengepul bisa dijadiin itu Pak buat topik riset berikutnya. Nah, jadi dia ngelanjutin dari riset ini dari sudut pandang pengepul, sehingga nanti pengepul bisa lihat juga nih pembelian dia dari bank sampah yang ada. Nah, bagaimana dia bisa mengelola bank sampah ini. Nah, mungkin itu saja dari saya, Pak Budi, Pak Handi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yazarobullah selaku dosen penguji. Baik, Saudara Luki Marta, setelah selesai tanya jawab ini, silakan saudara akan dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Dewan penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah Anda dapat lulus atau tidak, beserta juga dengan nilai mutunya. Silakan Anda standby di sana, nanti sewaktu-waktu akan dipanggil kembali ke dalam ruang sidang online ini. Oke, terima kasih. Oke, silakan Saudara Luki untuk live ke meet dulu, ke ruangan meeting dulu. Saudara Luki Marta Prasetyo, sebelum kita mendengarkan hasil keputusan rapat Dewan Penguji dan Pembimbing, ada beberapa syarat yang perlu Anda dengarkan. Saya persilahkan dosen pembimbing kedua, yaitu Bapak Silversendian Handi Permana, untuk membacakannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Budi Arifitama. Sebelum dibacakan keputusan oleh pembimbing utama, akan dibacakan pernyataan yang harus dijawab oleh peserta sidang dengan menjawab bersedia atau tidak bersedia. Ketidakbersediaan Anda itu akan mempengaruhi kelulusan ini, gitu ya. Yang pertama, apakah Saudara Luki Marta Prasetyo, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan dari kampus? Bersedia, Pak. Bersedia. Oke, baik. Yang kedua, apakah Saudara Luki Marta Prasetyo, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan kewajibannya, yaitu mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional atau konvers internasional? Bersedia, Pak. Bersedia ya. Baik, yang ketiga, apakah Saudara Luki Marta Prasetyo, jika dinyatakan lulus, bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yudisium hingga wisuda? Bersedia, Pak. Bersedia. Yang keempat, dan merupakan yang terakhir, apakah Saudara Luki Marta Prasetyo, jika dinyatakan lulus, bersedia untuk mengurus surat keterangan penelitian dan implementasi penelitian tersebut di tempat lokasi penelitian atau studi kasus? Bersedia, Pak. Bersedia. Baik. Terima kasih atas jawaban Saudara Luki Marta Prasetyo. Kini waktunya mendengarkan keputusan hasil sidang yang akan dibacakan oleh pembimbing utama. Saya kembalikan Pak Budi. Silakan Pak Budi Arifitama. Baik, terima kasih. Mana? Kini saatnya kita mendengarkan hasil keputusan dari rapat yang telah kita laksanakan tadi. Saudara Luki Marta Prasetyo, berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul Prediksi Jenis Sampah Terbanyak menggunakan algoritma frequent pattern growth untuk rekomendasi pengelolaan bank sampah dinyatakan
lulus dengan revisi mayor dengan hasil atau nilai mutu B+. Dengan ini kami Universitas Tirologi memberikan Anda gelar sarjana komputer Eskom mulai terhitung pada hari ini dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan silakan dicek dalam soft copy skripsi yang akan disampaikan melalui email. Revisi dapat diterima dengan batas waktu 2 minggu setelah sidang hari ini. Demikian sidang skripsi ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing, Dewan Penguji, Saudara Luki. Selamat pagi. Pagi, Pak.